Saya sedang suka buat konten di alam-alam terbuka. Bahkan kalaupun sedang di rumah, saya biasanya di luar rumah. Karena lebih enak, lebih segar, lebih fresh ke pikiran itu. Ya, ini saya sedang di tengah-tengah sawah. Di pinggirnya ada kali, sedang mancing, saudara. Menarik sekali. Saya akan bahas satu konten yang bersumber dari Kiai Haji Agus Ali Mahsyuri, ulama sepuh Nahdlatul Ulama, yang berbicara tentang habaib yang merasa seolah Islam itu dibawa ke Indonesia oleh Habib-Habib Yaman. Faktanya, beliau berbicara faktanya, ya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Dan kata beliau, jangan mau diadu domba. Ya, jangan mau diadu domba. Pesan penting kepada warga Nahdlatul Ulama. Kita coba cek dulu nih videonya. Akhir-akhir ini ramai di YouTube itu. Seakan-akan Islam itu datang dari Yaman. Rungokno, tanpa mengurangi rasa hormat, Habib-habib dari Yaman itu datang di Indonesia 2 gelombang. Pertama tahun 1800, kedua tahun 1843. Sedangkan Wali Songo di Republik ini tahun 1400-1500, Islam di Jawa, di Indonesia sudah luar biasa. Termasuk ke timur sedikit. Di sana ada Syarifah Fatimah binti Maimun. Catetanlah. Syarifah Fatimah binti Maimun. Leran Manyar Gresik. Tahunnya itu pada tahun 1032 Masehi. Tapi masih kalah dengan Barus yang diresmikan Pak Jokowi sebagai titik nol. Itu Barus. Insya Allah Islam masuk di Indonesia adalah pada abad ke-7. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setahun 1700 yang namanya Barus insya Allah menjadi pusat peradaban. Tahun 1032 Masehi Gresik sebagai pusat peradaban. Sedangkan secara tahun Mbak Ibrahim Asmoro ini, beberapa data yang saya lacak belum menemukan. Coba beliau lahir di Samarkand pada tahun 1450 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Pesen kula nang wong NU. Kula ini pengurus NU, Wakil Rais NU Jawa Timur. Jangan sampai warga NU jauh dari para kiai. Jangan sampai warga NU mau diadu domba dengan para habaib. Kalau sing gak tepak itu 1 orang, 2 orang, jangan digeneralisasikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbuh ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Kas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok cik melipet deh. Awakmu
turun dakwah di Indonesia tahun 1400 tahun 1030 Islam sudah berkibar di Republik tercinta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, jelas. Nggih Kiai, nggih Kiai, nggih kan ya, mang bener gak? Mohon teh nggih kan? Nggih. Saya berharap semua ulama-ulama yang menjunjung tinggi kejujuran di dalam ilmu berbicaralah dengan tegas, dengan lantang, suarakan kebenaran. Ya, jangan sampai diam. Kasihan umat diombang-ambing kepercayaannya, psikologinya, dan lain sebagainya oleh oknum-oknum habaib. Punya tanggung jawab besar seorang ulama itu menerangkan kebenaran, kejujuran ilmu. Dan ini sekaligus membuat peringatan kepada orang-orang yang ngaku di dalam tubuh kami mengalir darah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang kayak gitu tuh, seolah merasa bahwa baginda Nabi, ajaran Islam dan lain sebagainya itu hanya bisa diklaim oleh mereka yang ngaku ngalir di tubuhnya darah baginda Nabi. Di dalam tubuh saya juga ngalir darah baginda Nabi Adam alaihi salam. Dan itu. Dan di dalam tubuh semua manusia. Jadi nggak bisa merasa lebih daripada yang lain. Jangan merasa lebih daripada yang lain. Satu kali lagi saya katakan, jangan merasa lebih dari yang lain. Karena di pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebagai manusia, umat baginda Nabi sejajar. Tidak ada kasta. Tidak ada kasta. Di hadapan Allah, semua manusia sama. Yang membedakan adalah keimanannya, ketakwaannya. Dan berulang-ulang saya katakan, karena bagi saya ini penting supaya menjadi kesadaran, ya, menyeluruh kepada seluruh anak bangsa. Hak prerogatif Allah yang bisa melihat keimanan dan ketakwaan seorang adalah Allah, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Makanya sangat bodoh sekali bila ada orang yang merasa bisa menakar keimanan seseorang. Itu sangat bodoh, kelihatan sekali bodohnya. Gak usah dengan ngomong saya bisa menakar keimanan kalian. Gak usah dengan kalimat itu. Dengan ngomong bahwa Habib itu gak boleh dikritik, yang mengkritik sama dengan iblis, berarti kan udah bisa menafikan keimanan yang lain. Dan itu di luar sebetulnya jangkauan manusia. Dan jelas itu statementnya gugur, ya, karena bertentangan dengan pakem ketakwaan, bertentangan dengan pakem keimanan, yang manusia tidak bisa melihat keimanan dan ketakwaan manusia yang lain. Seolah masyarakat itu bodoh dan tolol semua. Nggak bisa seperti itu, saudara. Ya, jangan merasa seperti itulah. Apalagi ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ini lebih lebih brengsek lagi. Nyangut deh mang? Tebenang. Berarti kudu gedean eta tah. Pancingna leutik teuing. Kowe maman. Mau tadi asupkeun. Ieu loh, Tokyo. Pan aya 3 mang pancingna, nu hiji nu gede da. Wah, leupas wae euy. Katilu gede kitu euy. Henteu nu pan aya 3 pancingna teh. Aya 3 teh apa aya 2?
Tanu hiji mah kudu gede. Gede teuing oh. Pasti karena dia tamburnya. Ya, Heeh, pas eta mah. Tapi moal menang nu leutik. lah kagok leutik lah. Heeh. Gede. Begitu ya. Nih udah mulai banyak ikan, saya akan lanjut mancing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.